Selamat berjumpa kembali. Di video kali ini kita akan melanjutkan dari pembahasan sebelumnya mengenai akustik ruang. Kali ini kita akan mencoba untuk menganalisis waktu dengung atau reverberation time atau RT60 dari ruangan menggunakan case yang sudah kita pakai sebelumnya. Di sini sama. Kita menggunakan model dari video sebelumnya. Ada ruangan dengan ukuran 20 x 12 x 8. Di sini saya sudah punya dua loudspeaker yang sudah saya pasang di sini dengan posisi XYZ yang sama dengan video sebelumnya. Nah, ada dua cara ya untuk menganalisis akustik reverberation time ya di sini. Nanti akan kita coba satu-satu. Untuk itu kita langsung saja teman-teman ke bagian analisis ya. Ke bagian analisis di sini kita klik, nanti akan muncul dua di sini ya. Kita bisa menganalisis reverberation time menggunakan 3 rumus. Jadi sini dia hitungannya matematis ya. Matematis menggunakan rumus Sabin. Kemudian kalau kita klik di sini ya, menggunakan rumus Sabin, Norris Ehring dan Millington-Sette ini adalah 3 orang yang mengeluarkan rumus terkait dengan bagaimana cara menghitung reverberation time ya menggunakan cara matematis. Kalau teman-teman pengen tahu lebih detail, teman-teman ke bagian help, kemudian help topics. Di sini misalnya cari aja deh Sabin gitu ya. Kita klik Sabin. Nah, kita di atas ini ya statistical reverberation, kita klik, double klik, nanti muncul di sini ya. Nah, Sabin itu rumusnya kayak apa begitu ya. Kemudian nanti ada improving dari dari Millington-Sette. Oh sorry, ini bukan yang ini ya. Kita coba cari yang lain. Coba harusnya ada penjelasannya ya. Oh, enggak ada ya. Oke. Jadi ini yang paling umum, rumus Sabin, tapi juga ada 2 rumus lainnya. Rumusnya Millington sama rumusnya Norris Ehring ya. Oh, ini, sorry, ini benar ini, yang ini ya. Sorry ya. Jadi di sini ada si Norris Ehring kemudian menyempurnakan rumusnya Pak Sabin. Ya, rumusnya yang ini ya, matematikanya seperti ini. Kemudian ada si Millington-Sette ini yang kemudian menyempurnakan lagi rumus Sabin dengan jadi rumusnya jadi seperti ini. Jadi perhitungan menggunakan yang reverberation time menggunakan tab yang ini murni menggunakan matematikal ya. Jadi ukuran ruangnya berapa, volume ruangnya berapa, material akustik yang digunakan kayak apa, luasnya berapa, koefisien serap dari material akustiknya berapa, dan seterusnya dan seterusnya. Dia tidak mempertimbangkan bagaimana pergerakan bunyi yang terjadi di dalam ruang. Jadi dia tutup mata gitu ya. Dia hanya mempertimbangkan itu tadi, ya hitung-hitungan tadi. Tapi juga ada satu lagi yang acoustic respon. Di sini teman-teman juga bisa ngitung ya. Bisa ngitung di bagian acoustic respon. Nah, di acoustic respon dia sudah mempertimbangkan pergerakan bunyi yang terjadi di dalam ruang. Jadi dia sudah mempertimbangkan partikel-partikel yang berterbangan tadi itu seperti apa, gitu ya. Tidak hanya bentuk dan juga tidak hanya material akustiknya, tapi juga pergerakan bunyinya seperti apa, pantulan-pantulannya kayak apa, gitu ya. Oke, nah sebelum masuk ke sini kita pastikan dulu di 3D editor, kita pastikan bahwa Ray-nya ada. Kalau teman-teman nggak yakin, silahkan pilih salah satu kembali. Loudspeakernya kita pilih, kemudian kita tag lagi kembali sebagai source supaya tidak keliru ya. Kita tag sebagai source, kemudian azimuth dan altitude-nya tolong disamakan dengan loudspeaker yang mau kita gunakan. Nah ini ya, bukan horizontalnya berapa, bukaan vertikalnya berapa. Contoh misalnya tadi di sini, ini ya, ini bukan horizontalnya 60 derajat, bukan vertikalnya 40 derajat. Maka di sini azimuthnya saya pakai 40, altitude-nya saya pakai 30. Kenapa? Karena 60 dibagi 2. Ya, prinsipnya seperti itu. Kemudian, Ray semakin banyak semakin baik, tetapi semakin lama proses yang akan terjadi. Ya,
Jadi semakin banyak ray yang Anda pakai, semakin presisi hitungannya, tetapi waktu kalkulasinya akan semakin lama. Sama, bouncingnya semakin banyak, semakin baik, tapi waktu untuk kalkulasinya juga semakin lama. Di sini saya buat sampling saja ya, saya set number of ray-nya 1000, kemudian bouncingnya ya saya angkat dikit lah, di angka 50 misalnya ya. Kemudian kita pakai yang animate particle, kemudian ini sesuai default seperti ini saja ya. Setelah itu kemudian kita generate ray. Agak lama ya. Kalau teman-teman mau cepat, kita pause aja di sini. Kemudian ini kita set cepat ya. Frame-nya kita buat agak cepat ya. Tadi kan 350 ya. Kita buat agak cepat aja. Nah ini, nah ini biar dia selesainya cepat. Oke, kita tunggu aja ya. Agak lama memang. Tadi ya, semakin ray-nya semakin banyak, semakin berat, bouncingnya semakin banyak, semakin lama prosesnya. Jadi kalau yang laptopnya atau komputernya agak-agak bisa kencang ya silakan ya, number of ray-nya berapa, 10.000 misalnya. Di salah satu software yang lain yang lebih akurat, namanya CATT, di situ dia menyebutkan kalau number of ray-nya itu minimal 10.000. Ya, jangan kurang dari itu, karena kalau kurang dari itu akurasinya kemudian menjadi tidak bagus gitu ya. Nah, di sini kan hanya contoh, jadi saya hanya pakai 1000 ya. Oke, ini sudah mau selesai. Nah, sudah ya. Nah, kalau sudah selesai, kemudian kita kembali ke tab analisis, kemudian kita ke acoustic response. Kemudian di bagian calculation methodnya kita pakai existing ray particle, karena tadi kita sudah generate ray-nya ya. Kemudian kita mau lihat frekuensi mana nih. Misalnya saya mau lihat yang 500 dulu deh. Relative to direct ya, kita pilih relative to direct, kemudian kita calculate. Twing. Nah, dia hitung. Ini sudah keluar grafiknya. Di sini kita lihat grafik ini ada dua, ada yang warna biru, ada yang warna merah. Untuk melihat reverberation time, kita lihat grafik yang warna merah. Ya, kemudian kita lihat di sebelah kiri, ini ada angka ya, minus 10 sampai minus 110 di sini. Kita lihat yang minus 60, sesuai dengan pengertian RT60 kan. RT60 adalah berapa lama waktu yang dibutuhkan dari si bunyi untuk energinya berkurang sebesar 60 dB. Gitu kan, pengertiannya kan itu. Nah, kita lihat nih di 60. Minus 60, kita tarik garis ke sini, bersinggungan dengan garis merah, kemudian kita tarik garis ke bawah. Oke, ketemu di sini berarti RT60 atau waktu dengung untuk frekuensi 500 Hz di case bangunan ruangan tadi itu ada di angka sekitar 0,8 sekian. 0,8 sekian second. Ya, gitu ya. Misalnya kita mau lihat yang lain lagi. Oke, saya mau lihat yang frekuensi 2000. Kemudian saya calculate. Nah, 2000 lebih pendek lagi ya. 60, kita tarik garis sampai ketemu yang merah, kita tarik ke bawah. Oke, berarti waktu dengung untuk frekuensi 2000 di case bangunan saya tadi, ya, case bangunan saya tadi, angkanya ada di sekitar 0,50 sekian, 55, 56, mendekati 0,6 second. Nah, ini kita tinggal comparekan dengan standar. Standarnya untuk ruangan itu harusnya berapa RT-nya? Ya, di cara menghitung standar RT kan sudah ada di teori-teori gitu kan ya. Dari volume ruang, kemudian dikaitkan dengan fungsi ruang. Setelah itu kita dapat standar RT untuk 500 Hz-nya. Setelah itu kemudian kita bisa cari standar RT untuk frekuensi rendah ataupun standar RT untuk frekuensi tinggi. 500 Hz itu kan frekuensi tengah gitu ya. Oke, ini cara pertama. Jadi teman-teman bisa ngecek semua frekuensi ya. Bisa ngecek semua RT-nya kira-kira di angka berapa. Kemudian tinggal di compare dengan standarnya. Misalnya ini yang 125 di angka sekitar 0, berapa ini? 0, mendekati 0,5 gitu kan ya. 250
Nah, itu sekian, terusnya nanti yang 500 berapa tadi gitu ya. Sampai sekian. Nah, ini cara pertama. Cara pertama untuk melihat reverberation time. Pak, itu yang biru apa sih? Nah, ini yang biru namanya di sini adalah grafik early decay time. Early decay time itu apa sih? Early decay time itu adalah waktu yang dibutuhkan oleh sebuah bunyi berkurang selama 10 dB, sebesar 10 dB. Ya, jadi secara teori dia ngomongnya begini. Secara teoritis ada ya. Sebentar, saya tunjukkan gambarnya. Nah, secara teoritis dia bilang bahwa early decay time itu adalah bagian awal dari proses penurunan intensitas bunyi dari 0 ke minus 10. Kita lihat di sini contohnya. Yang bagus itu adalah kalau penurunan grafik biru dan grafik merah sejalan seperti ini. Atau grafik birunya seperti ini, miringnya begini. Grafik merahnya miringnya seperti ini. Jangan sampai yang seperti ini. Jadi grafik birunya nurunnya lambat, terus tiba-tiba cepat turunnya seperti ini. Dia bilang apa? Kalau kemiringannya konstan, grafik A, clarity-nya bagus, liveness-nya bagus. Jadi kejelasan bunyi bagus, kesan meruangnya juga bagus. Kemudian kalau yang grafik B yang ini, dengan dua kemiringan tercipta EDT yang pendek, clarity-nya yang bagus. Clarity-nya bagus tetepan. Kemudian liveness-nya juga bagus karena RT-nya panjang. Nah, di sini yang grafik 3C, hati-hati, nggak boleh seperti itu. Karena dia bilang, clarity-nya jelek, tapi liveness-nya ada. RT-nya panjang. Jadi clarity-nya jelek. Clarity itu berkaitan dengan kejernihan bunyi ya. Kejernihan bunyinya jelek ya. Tapi reverb-nya ada gitu ya. Oke, nah ini secara teoritisnya seperti itu. Nah, kita kembali sekarang ke sini. Ini bagus gak sih? Bagus dong. Kita lihat ini kan garisnya begini ya. Seret, panjang gitu ya. Cut, gitu kan. Berarti bagus untuk yang 500 Hz. Kita cek yang frekuensi tinggi, 4000 misalnya. Bagus juga nih. Set, gitu ya. EDT-nya cepat, kemudian reverb-nya lambat. Kita cek frekuensi bawah 125. Sama juga, bagus juga ya. Jadi di sini oke ya. Secara clarity dan liveness-nya, baik untuk frekuensi rendah, frekuensi tengah maupun frekuensi tinggi, bagus tiga-tiganya. Secara reverb-nya kita cek di standar ya, reverb-nya cocok nggak gitu ya. Kalau reverb-nya kurang, berarti kita harus melakukan treatment di dalam ruangannya. Nah, ini cara yang pertama. Cara yang kedua menggunakan ini ya, rumus Sabin, Norris sama Ehring ya. Norris, Ehring sama Millington ya. Nah, untuk kesini teman-teman harus pastikan, kita ke 3D editor dulu. Teman-teman harus pastikan bahwa ruangannya itu murni hanya ruangan, tidak boleh ada objek lain. Jadi misalnya teman-teman nambahkan meja, nambahkan kursi dalam ruangan, nggak boleh. Ada garis atau apa, nggak boleh. Bahkan seperti ini, ada loudspeaker seperti ini harus kita delete. Karena kalau nggak, nanti hasil kalkulasinya akan keliru. Karena kan rumus tadi, statistika tadi, dia melihat nih, ruangan itu ada apa di dalamnya. Nah, jadi harus bersih ruangannya. Maka ini saya delete. Clear particles, yes ya. Jadi ini udah bersih ya. Ruangannya udah bersih, murni hanya ruangannya saja. Saya kembali ke analisis, di sini saya klik. Kemudian pastikan bagian zone di atas ini, kanan atas. Pastikan ruangan tadi itu zonnya termalnya nyala. Ini ya, T-nya nyala, jangan sampai ada tanda dilarang begitu ya. Kemudian setelah itu kita pilih zone 1. Nah, ini dia udah hitung nih ya. Kemudian kita recalculate volumenya. Nanti biasanya dia akan minta kalau kalkulasi ulang gimana gitu ya. Mungkin supaya gampang ini ya, saya stop aja dulu ya. Saya pause sebentar ya. Nah, kalau misalnya teman-teman pertama kali buat model, ketika nanti mau menganalisis reverberation time menggunakan tab yang ini
nanti dia akan muncul seperti ini. Impersonal agencies and overshadowing-nya belum dihitung. Ini mau dihitung atau enggak? Ya, kita harus ngitung ya. Kita ke setting, kita klik. Ini kita pepetkan paling atas ini supaya bagus ya. Kita geser next. Ini juga default saja. Nah, di sini juga sama ya. Kita centang yes, check, expose, automatically fix inward facing. Jadi modeling di Ecotech itu arah hadap sumbu normal dari setiap surface itu harus menghadap keluar ya, jadi jangan sampai menghadap ke dalam. Kalau di SketchUp itu misalnya, kalau teman-teman lihat itu kan ketika teman-teman bikin surface itu ada surface yang warnanya putih, ada yang warnanya abu-abu. Nah itu berarti surface normalnya menghadap keluar kalau misalnya putihnya di luar. Kalau misalnya abu-abunya di luar, maka surface normal dari surface tersebut menghadap ke dalam. Nah itu harus dibalik, dia harus menghadap keluar ya. Nah di sini juga sama, tapi di sini dia ada fasilitas untuk membalikkan gitu ya. Nah di bagian ini overshadowing nggak usah. Overshadowing itu kalau teman-teman mau ngitung thermal, di akustik nggak perlu, maka kita do not calculate ya. Kemudian kita next, kita centang ini ya, recalculate zone volume-nya kita centang. Kalau sudah kemudian kita oke. Nah ini dia ngitung. Nah ya sudah, dia sudah hitung. Di sini dia boleh pilih algoritmanya apa saja. Di sini rumusnya terserah mau pakai Sabin, Norris atau automatically. Ya, jadi teman-teman di sini kita bisa lihat nih, baca di grafiknya di sini. Dia bilang volume ruangannya 1900-an. Kemudian nilai optimum yang bagus kalau ruangan itu akan digunakan untuk fungsi speech, maka dia minta reverberation time-nya 0,89 untuk frekuensi 500 Hz. Kemudian optimum RT untuk musik di angka 1,5 second untuk 500 Hz. Terus bagaimana dong untuk yang frekuensi 125 dan untuk yang frekuensi 4000 misalnya? Caranya kita menggunakan teori yang ini. Kita menggunakan teori yang ini. Nah, ini teorinya. Ya. Jadi yang di sebelah ini adalah rekomendasi reverberation time untuk fungsi speech, sedangkan yang di sebelah sini ini rekomendasi reverberation time untuk fungsi musik. Jadi kalau tadi misalnya Ecotech bilang kalau untuk speech reverb untuk frekuensi 500-nya harus 0,89. Oke, berarti 0,89 kan di sini ya. Tengah-tengah frekuensi 500 itu kan di sini kan, tengah-tengah sini. Berarti frekuensi yang lainnya harus kayak apa? Frekuensi yang lainnya harusnya kalau lihat dari grafik ini, maka frekuensi yang lain harusnya sama. Kalau fungsinya untuk speech. Frekuensi yang lain angkanya sama, 0,89. Atau bisa frekuensi bassnya RT-nya lebih pendek. Jadi kalau misalnya tadi frekuensi 500-nya 0,89, maka yang frekuensi 125 boleh lebih pendek, 0,6 atau 0,5 misalnya. Dan frekuensi tingginya juga boleh lebih pendek. Kalau frekuensi 500-nya tadi 0,89, maka frekuensi 1000, frekuensi 2000 atau 4000 misalnya bisa 0,6, bisa 0,5. Lebih pendek nggak apa-apa. Berbeda dengan musik. Musik dia bilang kalau frekuensi 500-nya itu mintanya tadi 1,5, maka frekuensi bassnya harus lebih tinggi reverbnya. Mungkin naik jadi 1,8 atau naik jadi 2 second misalnya. Kenapa seperti itu? Karena biasanya ruangan yang musik itu membutuhkan ada satu standar akustik ruang yang namanya bass ratio. Untuk menciptakan ruangan yang lebih agung, ruangan yang lebih megah, bunyi yang lebih hangat. Ya, susah ya dijelaskan bunyi yang lebih hangat itu seperti apa ya. Tapi itu persepsi ya di kepala kita ya. Untuk menciptakan bunyi yang lebih hangat, kita butuh bass yang sedikit lebih tinggi, bass yang sedikit lebih reverb. Nah, reverbnya lebih tinggi begitu ya. Bass yang sedikit lebih lama berada dalam ruangan. Sehingga dia bilang di sini bassnya sedikit lebih tinggi nggak apa-apa daripada yang frekuensi 500. Yang frekuensi 4000 kayak apa gitu ya.
frekuensi 4000, 8000 kayak apa, silahkan boleh sama dengan frekuensi 500, 1,5 second, atau mungkin lebih rendah, 1,2 atau 1,3 misalnya. Nah, kita bacanya ikut teori yang ini gitu ya. Nah, sekarang kita cek nih. Dia udah bilang standarnya segini ya. Misalnya kita berasumsi ruangan ini khusus untuk speech deh. Hanya dipakai untuk kuliah umum misalnya. Atau dipakai untuk seminar ilmiah. Nggak ada nyanyi-nyanyinya di sana. Nah, kita lihat dia bilang ya di sini ya. Sebaiknya Anda pakai rumus yang Sabin, most suitable. Kenapa? Karena ruangan ini punya varian material akustik yang sedikit. Nggak banyak. Ya, jadi dia sarankan pakai Sabin. Nanti kalau yang lain ada perubahan, nanti dia akan sarankan pakai rumus yang lain. Oke, kita lihat yang Sabin, rumus Sabin ya. Rumus Sabin frekuensi 125 sampai 500 itu di angka masih 1. Sedangkan tadi kalau speech dia mintanya 0,89. Berarti kita masih punya masalah dengan bunyi ya di frekuensi 125, 250, 500. Karena berdasarkan teori yang tadi dia minta kalau untuk speech tolong flat. Ya, semua frekuensi angkanya harus sama 0,89 atau mendekati. Ya. Maka di sini kita masih punya PR nih. Sampai dengan 1 kHz masih 0,96 ya. Sampai 1 kHz masih 0,96. Tadi kan minimum 0,89 ya. 2 kHz kita udah aman. Oke, no problem. 4 aman. 8 aman. 16 kHz juga aman. Berarti kita punya problem di frekuensi 1 kHz ke bawah. Kalau kita lihatnya rumusnya Sabin. Oke, gitu ya. Cara bacanya seperti ini. Berarti saya masih punya problem dengan frekuensi ini. Berarti treatment saya bagaimana? Oke, berarti saya harus memaksimalkan material akustik yang punya tingkat serapan bagus di frekuensi 63 Hz sampai dengan 1 kHz. Gitu ya. Oke, gimana caranya? Oke, kita coba. Kita ke 3D editor, kembali lagi. Tadi kalau kita analisis pakai ray, problematik. Yang paling problematik ada di dinding belakang kan ya, tadi ya. Oke, saya mau ganti deh dinding ini pakai material yang lebih bagus. Saya kemudian ke sini, sebelah kanan, kita ke material. Di sini dia masih pakai big brick timber frame. Oke, ini kita buka saja. Saya kalau kita lihat di sini brick timber frame, kita ke tab akustik, kita lihat koefisien serapnya jelek sekali ya, hanya 0,12, 0,9 dan seterusnya. Kecil-kecil sekali ini ya. Sangat rendah. Nah, saya mau buat material baru. Oke, saya buat saya kasih nama dinding akustik 1 gitu ya, misalnya. Kemudian saya buat add new element ya, saya klik add new element karena saya mau bikin material baru. Nah, ini sudah punya ya. Brick timber frame-nya tetap ada, tapi saya punya satu material lagi yang namanya dinding akustik 1. Nah, sekarang saya mau ganti nih properties materialnya. Gantinya serampangan atau gimana Pak? Jangan, ya kita cari di teori-teori yang ada ya. Kita mau ganti pakai material akustik yang kayak apa di dinding. Nah, saya punya satu buku, ini buku saya. Saya nggak tahu apakah sudah berseliweran di internet atau belum. Karena buku ini free ya, silakan siapapun boleh ini ya. Bukunya judulnya Optimasi Akustik Ruang dengan Simulasi Digital, Teori dan Studi Kasus ya. Ini terbit tahun lalu kalau saya tidak keliru ya. Kalau daftar isinya nanti teman-teman bisa lihat di sini macam-macam ya. Konsep dasar akustik ruang, kemudian bagaimana pemanfaatan akustik ruang ya, pemanfaatan simulasi gitu ya. Di sini saya case-nya saya pakai software namanya Isimpa dan Isfocus ya. Isimpa itu untuk akustik ruangnya, softwarenya free. Isfocus itu untuk loudspeakernya gitu ya. Kemudian ada beberapa studi kasus nih yang pernah saya dan juga beberapa teman lakukan ya. Gereja Bintaran, kemudian juga ada gereja di Karanganyar ya di sini. Jadi silakan dan teman-teman bisa baca saja deh.
Nah, di buku ini di bagian paling belakang di lampiran, kalau kita cek nanti, sebentar agak loading cuy. Nah, ini kalau pakai isi 4 tadi ya. Nah, di bagian lampiran belakang, lampiran 4, di sini saya sudah menyertakan banyak sekali material yang biasanya dipakai dalam ruangan dan koefisien serapnya. Dan juga koefisien diffuse di belakang sini ya. Kalau teman-teman lihat, nah ini paling belakang ya. Ini koefisien diffuse. Sayangnya di Ecotech belum ada. Tapi kalau isi 4 sudah ada koefisien diffuse ya. Nah, di sini kita fokus saja ke koefisien serap. Saya mau dinding ya, ganti dinding. Di sini bilang konstruksi besar dan permukaan yang keras. Oke, saya nggak mau itu. Kayu, kemudian gorden, tempat duduk, penonton. Nah, ini peredam dinding. Nah, ini saya mau pakai yang mana ya? Problematika saya tadi ya, kita tadi adalah frekuensi 63 sampai frekuensi 1 kHz. Nah, kita cari ini. Material akustik mana yang punya serapan bagus di frekuensi itu. Oke, kita cek. Ini frekuensi tingginya aja yang bagus. Ini juga sama. 0,7, 0,6, 0,7 ya. Kemudian kita cek lagi 0,41, 0,6, 0,5, 0,6, 0,3. Sudah habis ternyata. Ini 0,21 rendah sekali, kurang bagus. 0,4 juga kurang bagus. Kita cari yang tinggi ya. Mungkin ini ya. Ini ya mungkin ya. Make sense ya. Ini frekuensi rendahnya bagus nih 0,7. Meskipun yang ini kurang bagus 0,45, nggak bagus-bagus amat. Tapi setidaknya sampai di frekuensi 1 kHz itu masih di angka 0,6. Atau mungkin ada yang lain lagi. Kita coba cek. Oke, nggak ada lagi ya. Oke, berarti kita pakai yang ini aja. Mineral wool 50 mili, 5 cm tebalnya. Jadi ini kalau cari di pasaran namanya rock wool ya. Kita pakai rock wool. Ya, kita pakai rock wool dengan berat 70 kg per meter kubik, tebalnya 5 cm. Kita pasang 30 cm di depan dinding, berarti ada dinding, ada air gap 30 cm, kemudian baru ada rock wool 50 cm. 50 mili, sorry. Koefisiennya 0,7, yaitu untuk 125 ya, 0,7. Kita ganti ya, 0,7. Ini yang 125, yang 63 gimana? Kita samakan saja dengan dengan yang 125, 0,7. Oke. Terus yang frekuensi 250 0,45 kita ganti ya 0,45. Terus 65 60 75 65 gitu. Kemudian 0,60 75 65 0,75 kemudian 0,65 75 65 65 lagi ya 0,65 yang 16.000 kita samakan aja lah 0,65 ya. Sudah, kemudian kita apply change, kemudian kita close. Nah, sekarang kita pilih ulang dinding belakang ini, kita ganti pakai dinding akustik 1 tes. Sudah ya. Kalau belum yakin kita klik lagi di sini apply change. Nah, kalau sudah sekarang kita kembali lagi ke analisis, kita klik, kemudian kita kalkulasi ulang di sini ya. Klik. Nah, berubah toh? Berubah ya. Nah, sekarang turun nih. Dia bilang sekarang jangan lihat Sabin, tapi kita lihat rumusnya Millington Settle. Kenapa? Karena material akustik yang kita sudah ada material akustik dalam ruang, atau dalam ruang itu sudah punya beragam material ya, beragam material di sana. Jadi nggak bisa lagi pakai Sabin. Sabin itu pakai Sabin kalau material yang digunakan dalam ruang itu cenderung sama ya.
Nah, sekarang di sini supaya nggak bingung bacanya, kita klik, kita ganti. Dia mintanya apa? Millington set ya, kita pilih. Nah, kita ke bawah sekarang, kita scroll ya. Millington set di sini. Wow, udah bagus ya. Tadi standarnya 0,89. Nah, sekarang udah bagus nih. Kita cuma masih punya problem di frekuensi 250 Hz. Kita masih punya ini ya, karena ini di angka 0,98. Berarti kita harus cari material akustik yang punya kemampuan serap bagus di frekuensi 250 Hz. Silakan cari di literatur, kemudian diimplementasikan ya. Misalnya tadi di pojokan sini saya tambahkan sedikit di sini. Ini pakai yang bagus 250-nya, sama yang di pojokan sini juga saya tambahkan material akustik yang bagus frekuensi 250-nya misalnya ya. Silakan ya, teman-teman bisa cari di literatur. Setelah itu kemudian teman-teman analisis ulang sampai menemukan grafik yang flat. Karena tadi kan secara teoritis dia menyarankan kalau untuk speech maka grafiknya sebaiknya flat. Mulai dari frekuensi 63 sampai frekuensi 16.000 kHz, 16.000 Hz. Begitu kira-kira untuk menghitung reverberation time menggunakan software Ecotech ini. Silakan teman-teman bisa uji coba, bisa otak-atik. Kalau teman-teman ada pertanyaan ataupun ada kebingungan, silakan bisa tulis di kolom komentar, akan saya jawab secepat-cepatnya. Sampai jumpa di video kami berikutnya.